Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih. Pagi hari ini Rabu 24 Maret 2021. Mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini sebagai bekal kita di dalam menjalani satu hari ini, yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-31. Beginilah bunyinya. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Demikianlah bunyinya. Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih, tidak lama lagi dan sebentar lagi kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang Kristen, dan kita sebagai orang yang benar-benar mengimankan Yesus di dalam hidup kita, akan memasuki dan memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa umatnya. Dan tentu kalau kita boleh lihat sebagai umatnya, yang membayangkan bagaimana kengerian yang dihadapi Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya. Kalau kita perhadapkan sebagai manusia di dalam diri kita sendiri, pasti tentu kita tidak akan ada yang pernah sanggup untuk melewati apa yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan kita dalam menebus dosa manusia. Dia dicerca, dia dihina, dia dimaki, dia dihukum untuk kesalahan orang lain. Bahkan kalau kita sendiri membalikkan di dalam diri kita ketika kita membuat kesalahan, pasti kita juga sering sekali lari dari tanggung jawab. Dengan bahasa yang kita ngerti sekarang adalah lempar batu sembunyi tangan. Bahkan kesalahan kita aja, Bapak Ibu, kita sering di luar tanggung jawab dan melemparkan kesalahan itu kepada orang seolah-olah bukan kita yang melakukan, padahal sudah sangat jelas bahwa kita adalah pelakunya. Bagaimana dengan Yesus yang bukan benar-benar kesalahannya, yang bukan benar-benar dia tidak melakukan apa-apa ataupun dosa, dia harus mengalami hal yang seperti itu. Dia harus mengalami bagaimana sakitnya di dalam kemanusiaan yang harus dihadapinya demi menebus setiap dosa manusia. Namun Yesus tidak pernah lari dari tanggung jawab itu. Keberaniannya untuk pergi menghadapi dan menggenapi semua apa yang telah disiratkan di dalam perjanjian lama membuktikan bahwa Yesus secara kemanusiaan benar-benar harus menghadapi seperti itu. Walaupun dia beberapa kali berdoa seolah-olah mengatakan ketidaksanggupan, dan dia selalu mengatakan di dalam doanya, "Kalau engkau izinkan, lepaskanlah cawan ini daripadaku, atau berlalulah daripadaku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi, janganlah kehendakku." Saudaraku dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kesiapan kita dalam mengikuti langkah Tuhan menuju jalan penderitaan itu? Tuhan sudah membuktikan bahwasanya setiap permasalahan tidak pernah lari, dan Tuhan selalu menggenapinya ketika apa yang telah dijanjikannya ke dalam kehidupan kita. Maka kembali lagi kepada pergumulan kita saat ini dan perenungan kita saat ini. Ketika Tuhan di dalam kemanusiaannya sudah membuktikan bahwa Dia mampu melewati segala hal yang benar-benar cukup sulit di dalam kehidupannya untuk menebus dosa-dosa kita, bagaimana dengan kita yang masih pesimis di dalam kehidupan ini? Bahkan kita sering apatis di dalam melakukan segala proses kehidupan kita. Maka di sini kita harus mengerti apa yang mau dikatakan, maksud Tuhan yang bagaimana benar-benar baik di dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya mau menjadi murid yang hanya ikut-ikutan saja? Ataukah kita hanya mau mendengar Tuhan yang begitu saja? Atau mau menjadi murid Tuhan yang menyangkal bahwa dia telah mengikutinya? Kita boleh lihat di dalam Alkitab ada seperti itu.
kembali ke diri kita. Kita mau menjadi murid yang seperti apa? Yang maukah menghadapi penderitaan bersama dengan Yesus atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Maka firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa ingatlah Yesus sudah menderita untuk kita dan telah mengajarkan kita bagaimana sukacita dari yang bertahan di dalam penderitaan itu. Ikutlah bersama Tuhan Yesus. Namun marilah kita memahami dan mengerti dengan benar mengapa kita mengikuti Tuhan Yesus dan untuk apa kita mau mengikuti Tuhan. Agar di tengah perjalanan mengikut Yesus kita tidak melarikan diri atau mengkhianati Dia. Keselamatan dan hidup kekal ada di depan penderitaan itu. Sekarang kembali kepada kita. Maukah kita selalu tetap berada bersama Yesus baik di dalam masa penderitaan? Karena Tuhan sudah janjikan bahwa keselamatan dan hidup yang kekal ada di depan penderitaan. Selamat menggumuli. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.